karena saya ini kan hanya dituduh melakukan penipuan. Terus yang saya tipu siapa? Nggak ada yang lapor. Korbannya siapa? Buktinya mana? Loh kok sekarang saya katanya bangga, katanya saya itu senang karena saya itu senang terkenal jelek-jeleknya di mana? Berarti semenjak itu sudah 1 minggu. Ini kejadian-kejadian ini orang-orang ada yang meninggal, ada yang sakit dan lain sebagainya. Meminta pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada yang menutup. Yang menutup kemarin siapa? Ya dilihat sendiri kemarin siapa yang menutup, begitu. Kalau orang melakukan kekisruhan atau demo, itu kan bisa diselesaikan musyawarah. Ini menyikapi berita-berita di luar sana ini Abah, mohon maaf. Kan banyak berita-berita di luar sana ini Padepokan Nurjat Sejati diduga melakukan penipuan dan ditutup, itu gimana menurut Abah? Iya. Kan jelas gini, siapapun yang menuduh itu kan harus bisa membuktikan. Dan satu orang pun sekarang belum ada yang membuktikan kalau orang itu ditipu. Gitu. Belum ada satu orang pun yang menjadi korban kan begitu. Lalu kalau tidak ada korbannya, lalu siapa yang ditipu gitu. Ini kan sebenarnya hanya sekedar opini saja, framing gitu yang terjadi. Jadi dan kemarin pun juga alhamdulillah banyak masyarakat yang senang begitu. Alhamdulillah banyak juga masyarakat yang baik begitu dan memberikan respon yang baik, wis sing sabar Gus, wis ndak apa-apa kayak gitu. Hanya segelintir orang saja dan orang itu sebentar lagi akan terbukti lah siapa dalang keributan dari kemarin itu yang terjadi begitu. Amin. Amin. Masalahnya selain pesulap merah di sini itu ada rambut merah masalahnya. Repot jadi lebih ada rambut merah ini. Kalau bisa ya jangan menyebutkan channel orang lain gitu. Iya. Sudah di di add gitu. Oke, siap. Gitu. Kalau channel saya enggak apa-apa. Ya, Itu channel Gus itu yang Iya. yang Padepokan Nurjat Sejati itu ya. Siap, iya. Oh, berarti yang komen saya kemarin dong. Iya dong. Kan ada ini yang bikin video di luar saya bilang jenengan itu saya sendiri loh ya komen. Monggo masuk saja. Nggak boleh masuk, boleh sama saya gitu. Kan sangka. Ya kalau kita ngobatin orang nggak boleh. Tapi kalau bertamu ke rumah saya ya nggak apa-apa. Wong di rumah bukan berobat. Yang dilarang itu saat ini untuk mengobati di dalam padepokan karena sedang ada kerusuhan itu. Dan kerusuhan pun nanti akan ketahuan dalangnya. Berarti selama ini belum ada yang melaporkan untuk kasus Sama sekali. penipuan ya. Berarti kalau yang merasa ditipu yang itu mungkin yang belum sembuh ya. Kan itu Iya. namanya berobat, sembuh nggak sembuh kan. Kemarin kan sudah di Pak Kepala Desa juga membuka yang merasa dilaporkan silahkan mengadu ke Pak Lurah juga ada seperti itu. Pak Lurah juga membuka laporan. Saya dari dulu selalu bilang, Kang, dari dulu saya selalu bilang. Kalau ada yang merasa saya rugikan, merasa saya tipu, silahkan laporkan saya. Saya selalu menyampaikan untuk siapapun saudara-saudara saya yang datang ke sini. Kita sama sekali tidak menjanjikan kesembuhan. Kita hanya mendoakan. Kalaupun sembuh itu semuanya atas izin Allah. Kalau tidak sembuh ya kita terus berdoa. Ya kita ini sama-sama hamba loh. Siapa yang bisa menyembuhkan orang? Kalau saya sakit pun saya ya berobat, saya minta tolong sama Allah, sama aja. Tidak ada manusia ya hamba itu yang bisa menjadi seorang Tuhan. Wong namanya wayang ya wayang, nggak akan bisa jadi dalang kamu kan begitu. Aku lihat kemarin itu sekarang kontennya ada yang joget-joget. Asik. Jadi itu memotong video-video saya padahal ketika itu kan di entertainnya sedang melawan dukun santet saya. Dukun santet itu menggunakan asmasir sehingga pergerakan dohiriyahnya tidak mampu dikendalikan oleh batinnya. Sehingga dia mengikuti gerakan yang kita ikuti. Kita mempermainkan dukun santet. Dari situ dipotong-potong seolah-olah saya itu joget-joget di tempat yang enggak bener lah. Kan lucu begitu. Saiki kontennya joget-joget. Saya lihat. Tapi ya alhamdulillah kok malah jadi viral. Iya. Asik kan. Kontennya naik. Katanya begini, ada yang bilang viral yang buruk-buruk dari mana Bang, itu hanya sekedar opini. Sama sekali tidak ada buktinya kan begitu. Sama cuma dikatakan kalau Saman itu pencuri. Tapi Saman itu nggak ada yang orang yang merasa dicuri. Bagaimana coba?
sampean diviralkan sampean itu mencuri, tetapi tidak ada kejadian pencurian. Bagaimana? Sampean tak tuduh Kang sampean nyuri gitu. Tapi nggak ada kejadian pencuriannya. Bagaimana? Harusnya yang harus membuktikan yang mencuri itu sampai yang nuduh atau yang dituduh? Yang nuduh apa yang dituduh? Yang harus membuktikan pencurian itu. Saya bilang nih, lah iya. Kan begitu. Saya nuduh sampean itu mencuri. Terus siapa yang harus membuktikan? Yang dituduh atau yang menuduh? Sedangkan sampean nggak ngapa-ngapain. Sampean di rumah sampean sendiri, nonton TV sama istri, sampean dituduh mencuri. Terus sampean bilang, "Yang saya curi itu apa? Terus di mana? Siapa yang saya curi?" Pelongok ditanya begitu. Negara kita negara hukum lah. Dan masyarakat harus pintar di dalam bermedia sosial ini. Hati-hati dengan santetnya media sosial. Maaf saya ini tadi tidak mencuri loh ya. Udah. Alhamdulillah, amin. Semoga yang ngasih Makanya saya ya santai-santai aja. Kenapa? sehat. Karena saya ini kan hanya dituduh melakukan penipuan. Terus yang saya tipu siapa? Nggak ada yang lapor. Korbannya siapa? Buktinya mana? Loh kok sekarang saya katanya bangga, katanya saya itu senang karena saya itu senang terkenal jelek-jeleknya di mana? Berarti semenjak itu sudah 1 minggu ya belum ada laporan sama sekali. Sama sekali. Saya itu membuka padepokan itu sudah hampir berapa tahun ya? Bisa dikatakan 5 tahun lah. Sejak awal Sejak awal itu. Dari dulu pertama saya bikin padepokan kan selalu dikatakan melakukan penipuan kan begitu. Selalu sampaikan begitu. Terus buat YouTube-nya, Gus. Kenapa? Berapa tahun? YouTube-nya sekitar 2 tahun. 2 tahun. Dan ini bocoran ya sedikit ya. Kemarin salah satu santri saya, atau kalau dikatakan tidak boleh santri ya anak saya lah. Anak-anak saya yang ada di sini sudah pertama surat laporannya sudah kita terima, terus anak-anak yang di sini sudah diperiksa tentang pelaporan itu, alat buktinya sudah ada. Sebentar lagi akan ada yang dipanggil. Beliau itu seorang YouTube. Sebentar lagi ada yang minta maaf lagi. Dan orang ini sudah pernah saya maafkan. Tapi ada satu kata, baik. Siap. Kita tidak boleh dendam. Siap. Membalas boleh. Parah, Pak. Piye toki? Oh, enggak boleh. Saya ceritakan sedikit nggih. Orang yang berinisial N, beliau itu YouTuber juga. Dulu pernah kemarin itu sudah dibawa ke Polres, sampai di sana itu saya maafkan. Saya maafkan karena saya memandang dari keluarganya. Tetapi ketika saya maafkan ternyata videonya tidak dihapus. Malah Akhirnya dengan sangat terpaksa saya laporkan kembali, dan kemarin sudah ada pemeriksaan untuk kita yang melaporkan, dan sebentar lagi yang terlapor akan dipanggil. Itu saja. Saya sudah dipanggil untuk beberapa orang yang dari pihak YouTube, yang dari orang-orang YouTuber yang menggunakan nama saya tetapi isinya hanya menuduh fitnah, itu aja. Itu kita dipanggil kembali untuk keterangan, baik itu keterangan barang bukti. Karena begini, dari kejadian itu menimbulkan kerugian yang luar biasa untuk masyarakat, terutama masyarakat yang berobat ke sini. Bukan saya. Kalau saya insya Allah biasa-biasa saja. Malah saya bisa berduaan dengan istri saya. Wah, Oh iya, istrinya mana tuh? Istri saya. Bantu saya. Dan alhamdulillah. Ini tadi ngomong-ngomongin istri, Gus. Iya. Asli, Mas. Terus alhamdulillah saya juga bisa dekat dengan anak-anak saya, dengan bisa dikatakan saya panggil anak aja ya, karena kan kalau saya panggil santri katanya tidak boleh manggil santri karena di sini bukan sebuah pondok pesantren tapi padepokan gitu, tidak apa-apa. Dengan anak-anak saya bisa lebih mengaji, bisa lebih lama. Alhamdulillah kalau saya tidak apa-apa. Cuman masalahnya ada seseorang yang berobat ke sini kan berobat jalan. Ada yang dari sebuah pondok pesantren yang beliau itu minta izin kepada pihak pesantrennya untuk berobat di sini. Nah, ketika di sini ditutup, orang-orang yang berobat jalan ini tidak bisa, dan ada yang sampai meninggal dunia. Nah, ketika yang harusnya bisa berobat ke sini, tetapi pada akhirnya karena ada kejadian ini, orang ini tidak bisa masuk, tidak bisa berobat jalan.
maka ini menimbulkan banyak sekali masalah gitu. Karena memang pengobatan kita ini kan juga dilindungi oleh undang-undang kan begitu. Nah, ketika ada kejadian seperti ini menimbulkan masalah di orang-orang yang berobat di sini, terus belum lagi menimbulkan kericuhan, menimbulkan keributan, dan belum lagi menimbulkan kerusakan di Padepokan juga ada yang dirusak seperti banner dan lain sebagainya, dan juga menimbulkan opini kekisruhan di masyarakat. Lah, inilah yang juga kita laporkan di Polda. Jadi bukan hanya sekedar pencemaran nama baik. Kalau nama buat saya ya baik di mata manusia itu nggak begitu berguna buat saya. Yang penting mata Allah. Bukan masalah hanya pencemaran nama baik, tapi juga ini ada dari tuntutan-tuntutan yang bersifat kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian itu, begitu. Abah, mohon maaf. Tadi kan Abah berbicara tentang pasien yang berobat. Nah, kemarin saya menemukan pasien di sana di depan ada dari Sukabumi sudah 3 hari kan. Dia kan jauh, Sukabuminya itu dari Jampang kan. Malam pulang lagi sambil nangis, tidak bisa apa-apa, tidak bisa ketemu kan. Terus ada lagi yang dari Malaysia juga jauh-jauh, itu bagaimana? Nah, inilah yang sampai ketika ada orang yang berobat jalan tetapi tidak bisa diobati karena tidak bisa masuk. Ada yang berobat jalan dari pondok pesantren meminta izinnya untuk berobat di sini dan sudah saya tanda tangan tidak boleh masuk. Dan saya memang beberapa hari ini tidak keluar. Dan nanti ini kejadian-kejadian ini orang-orang ada yang meninggal, ada yang sakit dan lain sebagainya. Meminta pertanggungjawabannya kepada siapa? Kepada yang menutup. Yang menutup kemarin siapa? Ya dilihat sendiri kemarin siapa yang menutup, begitu. Kalau orang melakukan kekisruhan atau demo, itu kan bisa diselesaikan musyawarah harusnya. Musyawarahnya bagaimana? Ya bisa apa yang menjadi keinginannya, apa masalahnya di Padepokan kan ada izinnya, kan bisa dimusyawarahkan harusnya. Kan bisa ditabayunkan. Kalau kita ada yang salah, salahnya di mana dan lain sebagainya. Ini sebuah pelayanan kesehatan terus tiba-tiba ditutup. Lah yang bertanggung jawab siapa? Yang menutup ini. Gitu saja sudah selesai. Dan untuk ini bisa diberikan keterangan untuk dibukanya ini menunggu dari mana dulu, Bang? Iya. Saat ini saya sedang menunggu kebijakan keputusan dari dinas-dinas yang terkait. Saya disuruh menunggu, ya saya menunggu. Tetapi sebenarnya saya dipersilahkan, diizinkan, bahkan disuruh untuk melakukan pengobatan di luar. Tetapi ini rumah saya. Kalau panjenengan nyuruh saya pengobatan di luar, di tempat siapa? Begitu. Kalau masalah mereka yang terlantar, tanggung jawab kamu yang nutup bukan saya. Kalau mereka meninggal, tanggung jawab kamu. Saya mengobati pengobatan ada izinnya, tempatnya ada izinnya. Terus saya suruh di luar, terus di mana? Yang menutup nanti yang akan bertanggung jawab. Itu saja. Terima kasih, Abang. Siap. Dan perlu saya sampaikan untuk sekali lagi ya, ini yang saya sampaikan yang terakhirnya, bahwa tidak ada kekisruhan bentrokan antara dua ormas. Padepokan Nurjat Sejati tidak menggunakan banser untuk keamanan. Banser di sini hanya datang untuk ikut gemblengan, bukan untuk menjadi keamanan di Padepokan. Keamanan kita menggunakan researching. Ini ada pihak-pihak lain yang mengatakan bahwa terjadi bentrokan di dalam dua ormas. Perlu diklarifikasi. Si Marcel tidak menggunakan ormas keagamaan dan saya tidak menggunakan ormas keagamaan. Ini ada yang mencari aman. Ada yang mencari aman seolah-olah menyatakan bahwa terjadi bentrokan. Katanya Padepokan menggunakan ormas keagamaan. Sama sekali saya tidak menggunakan ormas keagamaan. Sama sekali. Hanya saja ketika itu ada ada santri yang berada di tempat ini dan itu dari ormas itu, tapi tidak kita gunakan. Itu yang perlu untuk dipahami. Ini sedikit. Nanti akan ada hal lagi yang lebih besar yang akan saya beritahukan tentang dalang-dalang kerusuhan ini nanti. Itu untuk waktu besok. Nunggu waktunya ya. Oke. Terima kasih Gus. Cukup, matur suwun Terima untuk kasih. semuanya. Oke. Untuk YouTuber Indonesia terus berkarya dan insya Allah kita akan semakin jaya dan akan semakin besar dan lebih penting lagi barokah. Berkah barokah berlimpah, bisa untuk beribadah,
Disayangi untuk beli istri. Mekah dan apa? Tambah istri. Menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.